Halo semuanya, semuanya. kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar akan melakukan percobaan dengan menggunakan kincir air sederhana untuk membuktikan hukum Bernoulli. Perkenalkan, saya Marcel Yunaza dengan NIM 122220068 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Desi Anta Purba dengan NIM 122-14006 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Novelis Stefani Sinaga dengan NIM 122220060 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Rahma Uliananda dengan NIM 1222038 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ini Salabatia dengan NIM 1222064 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Muhammad Hakiki dengan NIM 122140044 dengan Teknik Informatika. Selamat disimak videonya. Hukum Bernoulli. Ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli berhasil menemukan hukum Bernoulli dan berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hydrodinamika pada tahun 1738. Daniel Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Berikut tertera persamaan Bernoulli. P artinya tekanan, A artinya luas penampang, Rho artinya massa jenis, G yang artinya percepatan gravitasi, V sama dengan kecepatan, X memiliki arti perpindahan, Y memiliki arti ketinggian, dan F memiliki arti gaya. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada kehidupan kita. Salah satunya adalah teorema Torricelli. Teorema tersebut menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian. Kincir air adalah sebuah alat berbentuk lingkaran yang dibangun di sungai. Alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini sekaligus mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke talang atau penampung air. Selanjutnya, air dari talang didistribusikan ke daerah yang membutuhkan. Hubungan kincir air dengan materi fisika yaitu terjadinya perubahan energi untuk menghasilkan aliran arus listrik. Proses kincir air pembangkit listrik sampai pada pemakaian listrik terjadi beberapa perubahan energi. Pertama, perubahan energi potensial yang terdapat di dalam aliran air menjadi energi mekanik atau gerak oleh kincir. Yang kedua, energi mekanik ini akan memutarkan generator akibat perputaran generator terjadinya lompatan elektron sehingga menghasilkan aliran arus listrik. Kincir air merupakan sarana untuk mengubah energi air menjadi energi mekanik berupa torsi pada poros kincir. Kincir air memanfaatkan selisih ketinggian alamiah dari permukaan sungai kecil. Air yang masuk ke dalam dan keluar kincir tidak mempunyai tekanan lebih atau overpressure, hanya tekanan atmosfer saja. Berikut tertera sejarah singkat dari kincir air. Itara, tahukah kamu, besarnya tenaga yang tersedia dari suatu sumber air bergantung pada besarnya head dan debit air. Dalam hubungan dengan reservoir air,
Maka, head adalah beda ketinggian antara muka air pada reservoir dengan muka air keluar dari kincir air atau turbin air. Energi yang tersimpan dari suatu reservoir air merupakan energi potensial air dengan simbol dan pengertian yang di bawah ini. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah tutup botol bekas, kaleng bekas, stik es krim, tusuk sate, lem tembak, lilin, tang, pisau, dan juga nampan. Pertama-tama, siapkan alat dan juga bahan. Langkah pertama, potong stik es krimnya terlebih dahulu kurang dari 1/4 bagian dan buat sebanyak 8 buah. Langkah kedua, lubangi kedua tengah tutup botol dan juga sisi-sisi tutup botol menjadi 8 sisi. Kamu bisa melubangi dengan menggunakan paku, gunting, maupun pisau. Langkah selanjutnya, masukkan stik es krim yang sudah dipotong ke dalam sisi botol yang sudah dilubangi. Lalu, eratkan di kedua tutup botol dan jangan lupa dilem ya. Jika sudah terbuat kincir, pasang tutup botol bekas pada ujung-ujung stik es krim menggunakan lem. Nah, untuk langkah keempat, siapkan stik es krim lalu susun stik es krim menjadi berbentuk segitiga menggunakan lem. Lakukan kembali langkah tersebut hingga menjadi 2 penyangga bentuk segitiga. Lalu, lubangi bagian atas menggunakan paku yang sudah dipanaskan menggunakan api. Dan hati-hati, jangan dipegang menggunakan tangan ya. Nah, jika sudah, masukkan tusuk lidi yang sudah terpasang di kincir air di bagian lubang penyangga segitiga yang sudah disiapkan. Untuk langkah nomor 6, siapkan stik es krim dan susun menggunakan lem hingga membuat sebuah menara. Untuk langkah nomor 8, jangan lupa lubangi bagian atas dan juga bawah kaleng bekas menggunakan paku panas. Hal ini bertujuan untuk memasukkan sedotan dan akan menjadi wadah keluarnya air untuk memutarkan kincir air. Untuk langkah nomor 9, lem semua kerangka yang sudah disiapkan di atas nampan agar tidak berjatuhan. Nah, kalau sudah terpasang semuanya, akan jadi seperti ini nih. Kita lihat yuk. Kelebihan dan kekurangan alat kincir air sederhana. Adapun kelebihannya itu yang pertama adalah alat dan bahan mudah didapat. Yang kedua, bahan berasal dari sampah sehingga dapat mengubah barang tidak bernilai menjadi bernilai.
Yang ketiga, cara membuatnya mudah dan dapat membantu memahami prinsip hukum Bernoulli, khususnya kincir air. Adapun kekurangan alat kincir air sederhana. Yang pertama, kincir air sangat amat bergantung pada dorongan air yang konstan dan terus-menerus agar terus berputar. Yang kedua, sedotan tidak bisa menghisap air dengan banyak dikarenakan tekanan yang berbeda. Sehingga jika air yang dihasilkan sedikit, maka putaran kincir air akan melambat bahkan berhenti. Adapun saran pengembangan atau analisa ke depan adalah memilih bahan baku yang berkualitas guna menghindari kerusakan. Demikian percobaan pembuktian hukum Bernoulli dengan menggunakan kincir air. Kami dari kelompok 5 Fisika Dasar mengucapkan sekian dan terima kasih.